kalau misalnya ternyata yang kasus satunya nih dokter, harus dicabut. Mhm. Orang-orang tuh banyak banget gitu yang ngerasa takut, "Aduh kalau dicabut katanya nanti kena saraf." Padahal misalnya saraf itu, katanya menjalar ke bagian kepala gitu ya. Iya. Ada yang pernah di luar sana mungkin ada yang bilang bisa menyebabkan kebutaan, atau ada Mhm. yang bisa bilang nanti darahnya nggak berhenti-berhenti, mengalir, atau ada yang bahkan sampai bilang bisa menyebabkan kematian. Itu semua bener nggak sih dokter? Iya, itu Hai Sobat Surkam, kembali lagi bersama dengan kita di podcast Rehat, Ruang Sehat Rumah Sakit Umum Bethesda Serukam. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sama-sama merayakan Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional. Sebenarnya harinya udah lewat di beberapa waktu yang lalu, tapi kita sama-sama mau memeriahkan hari tersebut dengan sama-sama belajar tentang kesehatan gigi dan mulut. Karena ternyata berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Indonesia, lebih dari 90% orang Indonesia itu mengalami masalah gigi dan mulut. Baik itu misalnya gigi berlubang, atau misalnya masalah karang gigi, atau yang paling sering adalah sakit gigi. Rasanya kalau udah sakit gigi itu bisa sampai ke otak, sampai ke kepala, sampai ke ubun-ubun orang bilang. Dan bahkan banyak yang bilang lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, saking sakit gitu ya. Nah, maka dari itu kita hari ini mau sama-sama belajar, kira-kira kalau kita sakit gigi apa sih yang harus kita lakukan? Bagaimana sih penanganannya? Apakah harus semua yang sakit gigi itu harus ke dokter? Atau sebenarnya masih bisa diatasi sendiri? Baiknya seperti apa sih? Pasti banyak sekali tuh pertanyaan di kepala kita semua. Nah, bersama dengan saya hari ini, Dr. Livia, dan juga narasumber kita akan sama-sama belajar akan hal tersebut. Bersama dengan kita hari ini ada Dr. Gigi Tiotien. Halo halo. dokter. Ya. Iya, berarti ini dokter itu adalah dokter gigi umum di Iya, Rumah Sakit Umum benar. Bethesda Serukam. Dokter gigi umum. Iya, gimana sih dokter? Banyakkah kasus-kasus masalah gigi dan mulut khususnya di daerah sini? Ya, banyak ya, apalagi namanya sakit gigi tadi kata dokter Livia ya. Hmm. Tuh kayaknya setiap hari itu minimal ada satu pasien tuh datang dengan keluhan sakit gigi. Berarti banyak ya ternyata yang mengalami Banyak. sakit gigi ya. Iya. Oke. Biasanya kalau misalnya sakit gigi tuh penyebabnya apa sih dokter? Ya, yang pasti karena giginya itu sudah berlubang ya. Tapi kalau Hmm. dia yang udah sakit sampai yang sakit kepala, itu biasanya udah kena ke saraf giginya Hmm. gitu. Jadi dia merasakan sakit yang benar-benar sakit sampai rasanya sakit sekali di kepalanya begitu. Nah, itu biasanya kena saraf giginya. Oh, berarti kalau misalnya boleh dirangkum, sakit gigi itu awal mulanya karena gigi yang berlubang, Mhm. kemudian semakin terasa sakit bisa sampai ke kepala karena sudah mengenai saraf yang ada di akar giginya. Iya, benar. Berarti lubangnya udah dalam banget ya dokter Iya, kalau kayak gitu? udah seperti kawah. Oh, seperti kawan. Nah, coba bisa dicek mungkin giginya penonton Sobat Serukam semua gitu ya. Oke deh. Nah, dokter banyak yang bilang kalau misalnya giginya itu sakit, Mhm. pasti harus dicabut gitu. Sehingga banyak sekali orang-orang yang gak mau datang ke dokter gigi Mmm. karena sudah dipenuhi dengan ketakutan kalau gigi saya pasti akan dicabut, nanti Mmm. giginya ompong, nanti giginya jadi jelek. Nah, sebenarnya benar gak sih dokter pemikiran tersebut? Iya, sebenarnya kalau cabut gigi Mhm. itu, belum tentu ya, kalau Mhm. misalnya sakit giginya harus cabut gigi itu belum Mhm. tentu Mhm. gitu. Nah, ketika gigi itu sakit, sebaiknya memang datang ke dokter gigi untuk Mhm. kita periksakan apakah gigi Mhm. tersebut masih bisa dirawat atau harus dicabut. Memang kalau pasien pada saat itu ngerasa sangat sakit sekali, Mhm. itu rasanya pengen, "Udah cabut aja biar hilang nih rasa sakitnya," gitu Mhm. ya. Nah, tapi itu, belum tentu harus langsung dicabut di hari itu gitu. Kita sebagai, dokter biasanya akan lihat, nah ini giginya apakah masih bisa dipertahankan, sehingga nanti ketika coba pertahankan itu akan tetap ditambal dan tidak perlu dicabut giginya gitu. Tapi kalau misalkan sudah tidak bisa dipertahankan, itu harus dicabut gitu. Nah, kalau misalkan dicabut, ya pasti ngunyah itu nggak nyaman ya. Tapi Mmm. kalau misalkan dipertahankan, itu mengunyah lebih nyaman gitu.
Oke, berarti semua kasus sakit gigi itu perlu diperiksa dulu untuk kita Mhm. lihat apakah bisa dipertahankan atau dicabut. Iya. Nah, kalau misalnya dipertahankan dokter, kira-kira, butuh waktu berapa lama sampai kita, bisa memiliki gigi yang dikatakan kembali sehat gitu ya, yang bisa Oke. dipakai lagi dan tidak menyebabkan sakit gigi? Kalau itu kan namanya perawatan saluran akar ya, kalau Mhm, misalkan kita, jelaskan ke pasien itu biasanya perawatan syaraf gigi. Nah, mmm, itu ada yang bisa 1 kali kunjungan, ada mmm, yang harus beberapa kali kunjungan, itu tergantung dari kondisi giginya. Nah, kalau yang beberapa kali kunjungan itu kita harus lihat apakah dia bengkak atau tidak gitu. Kalau tidak bengkak, ya bisa kita lihat lagi kondisinya sampai berapa kali, itu macam-macam ya, ada yang dua dua kali kunjungan, ada yang 3 kali kunjungan, ada yang 5 kali kunjungan, jadi tidak bisa disamakan. mmm, Harus lihat dari kondisinya gitu, kondisi mmm, giginya. Dan kalau yang, gigi yang bisa dipertahankan itu biasanya kita melihat kalau struktur giginya itu masih banyak. Kalau mmm, struktur giginya itu tinggal sedikit, biasanya kita lebih rekomendasikan untuk dicabut gitu. oke. Oh, jadi butuh ya semuanya butuh proses tergantung Mhm, seberapa besar kerusakan giginya, iya, bentuk giginya, struktur giginya seperti apa dan tergantung kasusnya ya, dokter. mhm, Oke deh. Tapi kalau misalnya ternyata yang kasus satunya nih dokter, harus dicabut. mhm, Orang-orang tuh banyak banget gitu yang ngerasa takut, "Aduh kalau dicabut katanya nanti kena saraf." Padahal misalnya saraf itu, katanya menjalar ke bagian kepala gitu ya. iya, Ada yang pernah di luar sana mungkin ada yang bilang bisa menyebabkan kebutaan, atau ada mhm. yang bisa bilang nanti darahnya nggak berhenti-berhenti, mengalir, atau ada yang bahkan sampai bilang bisa menyebabkan kematian. Itu semua bener nggak sih dokter? Ya itu sering sekali ya Mmm, gitu, eee, ada beberapa orang yang datang ke mhm. kita bilang itu harus dicabut, langsung syok gitu, Oh, "Gimana ini dokter?" heeh, Gitu, di tempat saya sebelumnya kalau ada yang cabut gigi langsung, matanya langsung rabun gitu, atau ada yang setelah cabut, darahnya nggak berhenti atau yang kayak dokter Livia bilang kan, meninggal gitu setelah cabut gigi meninggal. Nah itu mmm, perlu dicari tahu dulu cerita ulangnya gimana. mhm, Nah jadi kalau dokter gigi itu ketika, sobat serukam itu, eee, ke dokter gigi, dokternya tanya apakah ada riwayat minum obat-obatan rutin atau ada riwayat sakit sebelumnya, sebenarnya itu maksud dan tujuannya baik gitu. mmm, Ketika kita jujur ngasih taunya maka, pencabutannya pun akan berhasil gitu. mmm, Nah, eee, kalau dibilang apakah itu semua benar atau itu hoaks, ya itu, hoaks gitu, nggak bisa dibilang, "Hari ini cabut gigi langsung buta," gitu, enggak. Nah, coba dilihat kalau misalnya habis cabut gigi langsung rabun, nah cabut giginya kapan, rabunnya kapan, gitu. mmm, Kalau cabut giginya hari ini, rabunnya 2 tahun lagi, ya itu bukan karena si cabut giginya ya, bisa aja karena salah satu mungkin faktor usia terkait mata, begitu ya. mmm, Kalau misalnya berdarahnya nggak berhenti, nah ini yang tadi saya bilang di awal, apakah ada riwayat sakit sebelumnya atau ada riwayat minum obat-obatan contohnya seperti pengencer darah gitu, apakah ada riwayat hipertensi gitu, obatnya rutin diminum atau enggak gitu. Ya, itu harus disampaikan jujur. Kalau misalkan, disampaikan jujur, maka resiko untuk darah tidak berhenti mengalir itu kecil gitu. mmm, Jadi bisa ditangani dengan baik dan darahnya kalau misalkan semua terkontrol pada pasien-pasien dengan riwayat sakit sebelumnya itu nggak menyebabkan perdarahan hebat mhm, gitu. Terus menyebabkan kematian. Ya, ini, jelas sekali ya saya udah berapa kali mencabut gigi gitu kan, nggak ada yang meninggal pasien saya gitu. mmm, Nah, meninggalnya ini apakah memang benar? Kalau ada mhm, cerita-cerita itu apakah memang benar, hari ini cabut gigi langsung meninggal di hari itu gitu. Ya kalau darahnya nggak berhenti kayak yang tadi kita bilang itu ya pasti bisa meninggal ya. Tapi kalau misalnya nggak ada apa-apa tapi tiba-tiba meninggal gitu, ya itu harus dicari tahu lagi apa memang karena giginya gitu,
Mmm. Bisa aja dia memang ada sakit-sakit yang lain, ya kalau hari ini dicabut meninggalnya berapa tahun lagi terus ada sakit sebelumnya, nah itu kan perlu dicari tahu. Jadi Mmm. nggak semua itu karena cabut Mhm gigi mhm. gitu. Jadi jangan terlalu menerima Mmm. informasi langsung kayak, "Wah tetangga saya seperti ini, langsung seperti ini." Coba dicari tahu dulu, begitu. Iya, jadi sebenarnya Sobat Serukam nggak perlu khawatir, karena Mhm. setiap kali dokter itu mau melakukan tindakan, pasti akan dicari tahu terlebih dahulu riwayat sakitnya, kemungkinan punya sakit apa, kemudian riwayat obat-obatan yang dikonsumsi, alergi obat sekalipun kita pasti tanya Iya, gitu ya dokter bener ya. bener Kita banget akan itu. mencari tahu dulu, segala sesuatunya sebelum melakukan tindakan untuk memastikan bahwa prosedur atau tindakan yang kita lakukan itu aman untuk pasien Mhm. gitu ya. Jadi Sobat Serukam nggak perlu khawatir Mmm. dan kalau misalnya ada berita-berita di luar sana boleh langsung dipastikan ketika melakukan pemeriksaan supaya ketakutan-ketakutan kita bisa dijawab gitu, apakah itu benar atau tidak. Gitu ya kalau misalnya menjawab untuk pertanyaan tersebut berarti ya dokter? Iya. Itu kan semuanya untuk masalah, "Oh udah sakit nih, udah sakit," baru kita ke dokter gigi. Sebenarnya samakah? Apakah kita harus, pergi ke dokter itu ketika sudah sakit gitu? Atau ya Mmm. udahlah baru sakit nyut-nyut sedikit, bisalah minum obat ke apotek, gampang tinggal bilang, "Aduh saya sakit gigi." Pasti nanti apotekernya atau yang menjaga apotek atau bahkan di warung udah tahu nih, obatnya ini ya gitu ya. Sebenarnya saya nggak tahu juga sih yang dijual di warung itu apa misalnya ya. Pasti mungkin salah satunya adalah anti nyeri. Nanti sakit, anti nyeri, sakit, anti nyeri, baru nanti udah sakit sekali anti nyeri udah nggak mempan baru nih Baru ke mau ke dokter dokter gigi. gitu ya. Sebenarnya kapan sih waktu yang tepat untuk pergi ke dokter gigi, Dok? Iya, sebenarnya itu slogannya sering sekali kita dengar ya. Mmm. Pergi ke dokter gigi itu sebenarnya minimal 6 bulan sekali. Mhm Jadi ada atau tidak ada keluhan tiap 6 bulan itu mhm harus ke dokter gigi. mhm. Kenapa? Karena sobat seru kan belum tentu tahu ya kalau kita itu lihat, oh masih hitam sedikit gitu. Hitam Mhm. sedikit ini bahkan kadang kalau kita coba rawat itu ternyata udah besar sekali di dalam gitu. Kita nggak Oh. sadar Mmm. kalau itu belum, jadi kawah. Kadang kan, teman-teman tuh ada mikir ya, "Oh Mmm. belum berlubang besar, belum seperti Mhm. kawah, bentuknya itu belum berlubang," gitu. Mhm. Padahal, dia udah hitam setitik dikit aja itu sudah calon-calon bakal jadi sebesar si kawah ini kalau dibiarkan lama-lama. Mmm. Jadi ada atau tidak ada keluhan tiap 6 bulan harus ke dokter gigi. Kalau sudah sakit, ya segera ke dokter gigi. Mmm. Mungkin memang boleh ya Dok kalau pertolongan pertama misalnya rumahnya jauh dari dokter Mhm. gigi gitu ya, itu boleh minum anti nyeri dahulu gitu. Nah, tapi kalau sudah minum anti nyeri tapi nggak juga berkurang, tuh harus segera ke dokter gigi Mhm. gitu. Jangan, "Ya udah nggak sakit lagi, tunggu aja deh sakit lagi," gitu, Mmm. Mhm. jangan. Jadi ketika sudah ada muncul keluhan pertama, segera ke dokter gigi. Iya. Iya sih, bener ya. Pergi periksa ke dokter gigi ada ataupun tidak ada keluhan, Mhm. baiknya memang 6 bulan sekali gitu ya, baik dari kita yang usianya masih kecil, anak-anak, sampai dengan Mhm. kita yang sudah dewasa, tetap harus diperiksakan. Mungkin kelihatannya gigi tuh kecil gitu ya, hanya bagian kecil dari tubuh kita. Mungkin ada yang ngerasa lebih penting jantung, lebih Iya. penting, otak gitu ya, lebih penting ginjal gitu ya, banyak yang mungkin merasanya seperti itu. Tapi sebenarnya gigi itu adalah bagian yang terpenting juga dalam tubuh kita, meskipun dia kecil gitu ya, ukurannya nggak sebesar organ-organ yang lain gitu. Mhm. Tapi memang harus dijaga dengan baik, jangan sampai udah ada keluhan, baru kita periksa ke dokter gigi. Semuanya pasti slogannya sama, lebih baik mencegah daripada Mengobati. mengobati gitu ya dokter ya. Iya sih, banyak sekali ya kasusnya. Bahkan, sebenarnya ada juga nih kasus-kasus awalnya lubangnya, kecil. Kecil. Kelihatannya pas kita ngaca gitu ya mangap kan, biasanya kan kita nggak punya alat-alat gitu ya di rumah Dok ya. Buka mulut, ngaca, kayaknya titik kecil, ternyata pas dibuka di dokter gigi diperiksa, oh itu sudah dalam ternyata, Mhm. karena ada sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Kemudian atau enggak ada kasus di mana dia sakit gigi, udah ada lubangnya, ternyata lama-kelamaan menyebabkan nanah, yang Ya. bisa menyebabkan justru infeksinya semakin berat. Nah itu
sesuatu yang harus diwaspadai gitu. Jadi nggak bisa anggap remeh Benar. sakit gigi ya dokter ya? Mhm. Mhm. Berarti ya gitu ya dokter ya, harus rajin-rajin periksa ke dokter gigi. Kalau Benar. misalnya di rumah, Sobat Serukam bisa ngelakuin apa sih dok? Wah, Sobat Serukam bisa Hmm. melakukan dari hal yang paling sederhana, sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Dua Hmm. hal sederhana ini saja dilakukan, itu sudah sangat membantu untuk mencegah Hmm. gigi berlubang Hmm. gitu. Nah, kadang kan kita nih mikir gini ya, ya udah pas mandi aja tuh. Mandi ya setiap orang seenggaknya mandi 2 kali sehari ya Iya. gitu. Nah, pagi mandi, sore mandi, ya udah pas di situ aja. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah waktu yang saya sebutkan tadi. Yang Hmm. pertama saat pagi hari setelah Mhm. sarapan atau setelah makan pagi Mhm. dan malam sebelum tidur itu wajib sikat gigi gitu. Hmm. Jadi kalau Sobat Serukam udah mandi tiba-tiba sarapan lagi ya setelah sarapan harus sikat gigi gitu. Hmm. Misalkan sore udah mandi nih jam 6, jam 7 makan malam. Jam 9 tidur ya sebelum tidur wajib sikat gigi Oh, jadi gitu. justru baiknya setelah makan pagi dan malam sebelum tidur gitu Iya, ya dokter. Jadi memulai hari dan mengakhiri hari itu jangan benar. lupa untuk Sikat sikat gigi. gigi. Iya sih, rasanya juga enak sih dok. Ketika mau tidur gitu ya sikat gigi rasanya oh bersih nih Iya. gitu ya. Udah waktunya siap untuk tidur gitu ya Sobat Serukam. Ada nggak nih dokter tips and trick bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar? Udah tahu nih 2 kali sehari tapi nggak tahu Mhm. nih cara sikat gigi yang benar, misalnya odolnya berapa banyak sih? Atau wajib nggak sih pakai odol? Jangan-jangan ada juga nih orang-orang yang nggak mau pakai odol. Terus bagian mana aja yang harus disikat gitu? Ya, yang pertama, ya saya nggak ada bawa Iya ya, iya, oh, ya maaf ya Sobat mmm, Serukam. mhm, Ya, yang pasti semua sisi dari gigi itu harus disikat. mmm, Dari bagian luar, bagian dalam, mmm, bahkan bagian bawah, luar dan dalam. mmm, Termasuk lidah. Lidah mmm, sering sekali kita lupa untuk mmm, menyikatnya gitu ya. Jadi, selain lidah yang sering sekali kita lupa itu bagian dalam dari gigi kita itu. mmm, Karena kadang kan pasien tuh atau, sobat serukam mungkin di rumah mmm, ngerasa gini nih, sikat gigi di luar aja bagian sek 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 gitu. mmm, Nah itu udah ngerasa bersih, udah selesai gitu. heeh, Padahal tuh yang bersih cuman depannya aja gitu. Tapi bagian dalamnya belum tersikat, seperti itu. mmm, Sebenarnya idealnya sih saya nunjukin ya, mmm, cuman, mungkin saya bisa jelaskan kalau posisi itu, posisi mana aja yang harus disikat itu semua di dalam, mulut ini bagian dari gigi itu tuh harus disikat gitu, mmm, termasuk lidah. Jadi lidah ini kalau nggak disikat terus bisa putih-putih lidahnya mmm, gitu, itu yang pertama. Nah untuk yang kedua, odol atau pasta gigi ya, mhm, heeh, odol atau pasta gigi itu kita harus pakai. Kenapa? Karena di dalam, si odol itu ada kandungan fluor, gitu. Nah kita untuk gigi itu, untuk kesehatan gigi itu mhm, tuh butuh kandungan si salah satunya itu si fluor itu, gitu. oke, Di air kita itu belum tentu ada kandungan mhm, fluornya. Jadi, untuk kita itu harus pakai odol atau pasta gigi. Nah, untuk orang dewasa, nah itu kalau ada si kepala sikatnya itu harus, memenuhi semua bulu atau kepala sikatnya itu. Tidak boleh hanya setengah atau cuman sebesar biji jagung, nggak bisa gitu. Jadi harus penuh mmm, semua, kepala sikatnya itu, mhm. gitu. Itu untuk orang dewasa. Kalau untuk, anak-anak itu sebesar biji jagung, Jangan kebalik gitu. ya Sobat Serukam, yang Iya, anak-anak nanti hanya setitik, terus yang dewasa hanya sebesar biji jagung, itu yang iya, salah ya. Yang benar tadi yang sebesar biji jagung untuk anak-anak, heeh, yang penuh dari ujung bulu sikat ke ujung bulu sikat yang lain itu adalah untuk orang orang dewasa. dewasa. Oke deh dokter, berarti udah jelas ya Sobat Serukam. Kalau ditanya mana sih yang harus disikat? Semuanya. Gigi kan depan belakang, berarti depan belakang harus disikat. Ada gigi yang kelihatan, ada gigi yang di samping kanan kiri gitu ya. Ada juga lidah yang termasuk bagian dalam mulut. Bagian dalam leket Mhm. lidahnya juga, Iya, Dokter Livia. benar. Semuanya berarti harus disikat supaya semuanya bersih gitu ya Mhm. dokter. Oke dokter, kalau gitu adakah pesan-pesan terakhir untuk Sobat Serukam terkait
sakit gigi, penanganannya, atau cara menjaga kesehatan gigi yang bisa Sobat Serukam ingat? Ya, sederhana saja untuk sobat serukam, gigi sehat, senyum yang indah. Iya, semakin sehat Hmm. giginya, semakin percaya diri untuk tersenyum, Hmm. toh? Ya, jadi semangat untuk menyikat giginya 2 kali sehari dan jangan lupa kunjungi dokter gigi terdekat Anda. Iya, oke deh. Terima kasih banyak dokter untuk waktunya hari ini. Oke. Kita boleh sama-sama mengerti gitu ya, bagaimana cara mencegah supaya gigi kita yang berharga ini tidak sakit dan bagaimana juga kita harus menangani kalau misalnya ternyata kita mulai ada keluhan gitu ya. Semoga info yang kita berikan hari ini bisa bermanfaat untuk Sobat Serukam semua. Kalau misalnya dari Sobat Serukam ada pertanyaan, boleh sekali mengajukan di kolom komentar atau boleh menghubungi media sosial kami, baik itu yang ada di Facebook, Instagram, ataupun misalnya di YouTube kami. Dan jangan lupa juga untuk terus follow baik tadi Instagram kami, Facebook kami, ataupun YouTube kami. Dan juga bisa menghubungi nomor WhatsApp kami gitu ya. Nomor WhatsApp kami ada yang baru, nanti boleh dilihat di pengumuman yang akan ada supaya Sobat Serkom gak ketinggalan informasi, baik itu tentang informasi kesehatan ataupun informasi pelayanan di Rumah Sakit Umum Bethesda Serukam. Kita dari podcast Rehat atau Ruang Sehat Rumah Sakit Umum Bethesda Serukam akan menghadirkan kembali informasi-informasi menarik, informasi-informasi yang pastinya bermanfaat untuk Sobat Serukam semua. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya dokter. Terima kasih juga untuk Sobat Ya. Serukam yang sudah mau menyaksikan. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya.